Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fahrul Argianta dari PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu query lanjutan. Tujuan belajar kali ini ialah diharapkan kalian dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subqueries pada saat didapatkan nilai 0. 3. Dapat menulis subquery dalam klausa from. 4. Dapat menggunakan scalar subqueries dalam SQL. Dan yang terakhir, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Kemudian masih ada tujuan belajar yang lain ternyata, yaitu dapat menuliskan subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi, dapat menggunakan operator axis dan not axis, dapat menggunakan klausa with subquery. Apakah subquery itu? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Seperti ini gambarannya. Jadi ini query yang terluar, sedangkan ini di dalam where terdapat query lagi yang ini disebut dengan subquery. Penggunaan subquery. Ini query yang terluar. Select last name from employees where salary, dimana salary where ini akan memproses query di dalamnya. Terlebih dahulu, select salary from employees where employees ID 149. Jadi dia akan query ini akan proses di mana where employees sama dengan 149, select salarinya. Salarinya adalah 10.500. Dapat 10.500. Kemudian select last name. Kemudian yang muncul adalah last name dari employees yang memiliki salary 10.500. Subquery banyak kolom. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ini main query-nya, where manager ID, department ID, in subquery-nya adalah ini 190, 102, 60, 124, 500. Ini adalah employee ID, sedangkan ini adalah department ID. Manager ID, maaf, ini itu manager ID. Manager ID 100, department ID 90, sedangkan manager ID 102, department ID 60. Dan bawahnya pairwise comparison subquery. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Select employee ID, manager ID, department ID from employees, dimana manager ID, department ID in. Nah, ini adalah subquery-nya. Select manager ID, department ID from employees where employees ID in 178 dan 172. Subquery ini akan menghasilkan manager ID, department ID dari employee ID yang employee memiliki ID 78 dan 174, dan employee ID not in 178 174. Non pairwise comparison subquery kemudian dan department ID subquery lagi. Pada sebelumnya, where yang ini adalah manager ID dan department ID digabungkan dari satu dan dapat subquery. Namun pada ini dipisahkan, where manager ID in bla 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 subquery, kemudian and department ID in bla bla bla.
kemudian and employee ID not in 174 dan 141. Subquery dalam klausa from. Subquery dalam klausa from. Select a.last name, a.salary, a.department ID, b.salaf. From employees A. Select department ID, avg salary, salaf c. From employees group by department ID, b. Ini adalah subquery dalam klausa from. Subquery-nya dimasukkan dalam klausa from, menghasilkan departemen ID. Jadi main query-nya memproses from employees A dan departemen ID B, di where A departemen ID sama dengan departemen ID B. Departemen ID B ini didapat dari subquery yang ini. Kemudian dan salary lebih dari B salaf C. B salaf C. B salaf C didapat juga dari subquery ini. Karena ini subquery menghasilkan B dot salaf C select. Nah, ini departemen ID dan B dot departemen ID dan B dot salaf C. Korelasi subquery. Select last name, salary, department ID from employees outer where salary lebih dari. Nah, subquery ini menghasilkan rata-rata pendapatan dari employees di mana departemen ID sama dengan outer dan departemen ID. Setelah mendapatkan, nanti hasil dari subquery ini akan dibandingkan dengan salary ini, di mana salary yang di main query akan harus lebih besar dari salary dari subquery. Ini contoh penggunaannya. Kemudian dengan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi tandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Access. Contoh penggunaan access. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees outer, di mana access where di mana access select X from employees where manager ID sama dengan outer job employee ID. Dan hasilnya seperti berikut. Employee ID 100, last name King, job ID @press, department ID 90. Dan ini adalah not exist. Penggunaan not exist. Select department ID dan department name from department D where not exist. Select X from employees where department ID sama dengan department ID. Adalah 190 contracting. Seperti berikut. Kemudian kita masuk ke klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select. Pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query, klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Contoh klausa with. Dialog with depth cost as ini sebagai, dan ini subquery avg cost as select bla 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 department cost ini dapat dari with ini, dan where from avg cost didapat dari ini. Order by department ID adalah diurutkan department ID dari A sampai Z. Ringkasan dari bab 3 kali ini adalah subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui, unknown values. Pada subquery dengan banyak kolom
tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Yang kedua, pembandingan kolom dan subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan pairwise comparison dan tidak berpasangan non pairwise comparison. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer dan dikenal juga dengan istilah inline view. Korelasi subquery digunakan untuk memprosesan baris berbaris. Klausa with dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda dan mau mendengarkan celoteh saya. Untuk pertanyaan silahkan tuliskan di komen, nanti akan saya balas insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.